Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu. Wa na'udhu billah min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillah fala mudilla lah wa man yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilman. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ahibbati wa ummahati fillah rahimakumullah. Alhamdulillah, semua atas izin Allah Subhanahu wa taala. Dan selayaknya kita sebagai seorang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, kita bersyukur dan kita memuji setiap saat, setiap waktu. Karena kita tahu kalau bukan karena Allah Subhanahu wa taala, tentu kita belum tentu hadir di majelis ini. Kalau bukan karena Allah Subhanahu wa taala, tentu kita belum tentu sehat walafiat. Belum tentu mendapatkan petunjuk. Belum tentu dijauhkan dari mara bahaya. Belum tentu diberikan nikmat yang tak terhingga. Maka ini menjadi pengingat buat kita ummahat, terutama kita yang hadir di majelis ini, agar meluruskan kembali niat kita. Kita belajar bukan untuk jadi orang pintar. Kita belajar bukan untuk menjadi orang yang ranking 1. Ya, tapi kita belajar untuk mengangkat kebodohan pada diri kita. Kita belajar untuk memahami apa yang diperintahkan, apa yang dilarang, apa yang mendapatkan pahala, apa yang mendatangkan dosa. Maka, mukaddimah pada malam hari ini adalah kumpulan penjelasan para ulama terkait dengan al-hayatu fid dunya, kehidupan di dunia ini. Al-hayatu artinya adalah kehidupan. Fid dunya, di dunia yang saat ini kita rasakan ya, yang telah dirasakan oleh saudara-saudara kita yang saat ini di alam kubur. Kehidupan di dunia. La yu'mar wa la yunha. Dia pertanyaan. Tidak ada perintah dan tidak ada larangan. Maksudnya apa di sini? Apakah kehidupan di dunia ini Allah menciptakan kita tidak ada perintah dan tidak ada larangan? Maksudnya nggak ada aturan. Ya. Banyak orang menyalahi aturan Allah. Banyak orang melanggar syariat yang dibawa oleh Nabi SAW. Ya, mungkin ia meyakini bahwa kehidupan dunia ini tidak punya aturan, tidak punya larangan, tidak punya perintah. Gak ada yang harus kita ikuti. Mengalir saja. Ada pepatah orang kita bilang, hidup itu mengalir. Ya, kalau di tempat yang buruk, ya ngalirnya ke tempat yang buruk. Kalau hidupnya mengalir di tempat yang baik, maka ya mengalir lalu menjadi orang yang baik. Tentu tidak demikian, ummahat. Kehidupan dunia ini pasti ada perintah, ada larangan. Nggak mungkin tidak ada larangan, tidak ada perintah. Ya. Dan perintah larangan itu sumbernya otentik, jelas. Dalil, hujjah, Al-Quran wa sunnah ala fahmi salafil ummah. Dan itu nggak bisa hanya sekedar baca terjemahan. Kadangkala baca terjemahan bisa menyalahi
ataupun terjadi penyimpangan bahasa. Yang seperti halnya kitab-kitab terdahulu ya, yang sudah diterjemahkan ke dalam bahasa masing-masing daerah. Kayak Injil, ya, kitab aslinya yang berbahasa Ibrani sekarang sudah dihapus. Dia pakai kitab yang diterjemahkan dari bahasa Ibrani ke Yunani, ya, dari bahasa Yunani ke bahasa masing-masing, bahasa Inggris, bahasa Indonesia, bahasa lain-lainnya. Maka terjadi penyimpangan bahasa dan terjadi penyimpangan makna. Ini berbahaya. Ya, Taurat sama sudah dirubah. Ya, selain dirubah ternyata ada penyimpangan makna. Ya, jadi sudah tidak otentik lagi. Sedangkan Al-Quran, kita membaca Al-Quran pakai bahasa aslinya, bahasa Arab. Maka ada perintah, ada larangan di dalamnya. Dan perintah larangan itu harus apa yang diperintahkan Allah, apa yang dilarang oleh Allah. Tanpa ada penambahan, pengurangan, dan maksud maupun tujuan yang lain. Wala la yusabu wala yu'aqabu. Bahwa kehidupan dunia ini, orang-orang awam mengatakan tanpa ada batasan. Batasan bentuk bukan batasan, balasan afwan. Ya, tanpa ada yusab, balasan. Ya, hidup ya nggak ada balasan. Ganjaran maksudnya. Pahala. Kalau kita orang Islam beramal kebaikan dapat pahala. Ya. Wala yu'aqabu, dan tidak akan disiksa oleh Allah. Tentu tidak demikian. Hidup itu pasti ada. Melakukan kebaikan dibalas kebaikan berupa pahala. Melakukan keburukan dibalas dengan dosa. Dibalas ya di dunia ataupun nanti digabung nanti di akhirat. Nah, ini penting. Kalau kita nggak belajar bahasa Arab, ini jadi masalah umat. Ya, lihat saja para alim ulama, ya, orang-orang yang berilmu harus bisa bahasa Arab. Kalau nggak bisa bahasa Arab, tidak dikatakan alim, ya, karena sumber hukum kita ini ada pada Al-Quran dan Sunnah yang menggunakan bahasa Arab. Ahibati fillah wa ummahati rahimakumullah. Kita akan lanjutkan pembahasan kitab Durusul Lughah al-Arabiyyah li ghairin natiqina biha. Aina wasalna ummahat. Sampai halaman berapa kita ummahat? Fi safhati wahid wa sab'un. Halaman 71. Alaysa kadzalik ummahat? Bala. Bala. Alhamdulillah. Syukran Ibu Erviani sudah menanggapi. Bu Nur Hasana. Ya, betul ya. Halaman 71. Iya, bala. Iya, 71. 71. Alhamdulillah. Baik, Tiga. pada bagian 3. Naam. Ya, Bagian 3. ya. Perhatikan ummahati fillah rahimakumullah pada bagian 3. Apa perintahnya? Adif. Adif itu jadikan susunan kepemilikan. Ini bahasa kitanya ya di kelas E. Ya, jadikan susunan kepemilikan. Al-asma al-atiyah. Ya, kata-kata atau isim-isim berikut ini. Marratan ila ismin zahirin. Ya, wa ukhra ila dhamirin kama muwadhihun fil mithal. Ya, yang artinya adalah jadikan mudhaf wa mudhafun ilaih dan ubah dari isim yang zahir. Nah, kita harus pahami nih. Isim zahir. Zahir itu apa sih? Zahir itu yang terlihat, nampak, pemahat.
Kalau nggak salah sudah jadi bahasa Indonesia ya. Ya zahirnya, kadang begitu ya. Ada orang bilang zahirnya, zahir bisa jadinya. Zohir. Zohir. Kita harus lihat zohirnya. Zohir itu maksudnya apa? Yang nampak, yang terlihat. Di luar. Ya. Nah, isim zohir itu apa sih? Itu yang kita pelajari. Kitabun, Muhammadun, ya, ibnun, abna'u, asma'u, zumala'u, asdiqa'u. Itu namanya isim dhohir. Kata yang nampak. Nampak aslinya. Buku, pena. Kalau bahasa Indonesia ya. Nah, dirubah menjadi isim domir. Buku jadi dia laki-laki. Huwa. Buku. Ya. Misalkan para murid. Itu isim zohir. Jadi apa? Isim domirnya. Mereka. Mereka. Simpel ya. Mereka itu apa? Isim juga, tapi domir dalam bahasa Arab kata ganti. Ya. Nah, isim zohirnya apa? Para pelajar, para guru, para dokter. Nah, itu namanya isim zohir. Ya, pakai dho ya, zohir. Ya. Adapun isim domir itu kata gantinya. Kata ganti dari para pelajar apa? Mereka. Ya. Atau kami, tergantung kondisi. Kalian, para pelajar, bisa juga. Ya. Murid-murid perempuan, berarti mereka murid-murid perempuan. Kata gantinya mereka. Seperti itu. Jadi dirubah. Ya. Dulu kita pernah belajar, Ummahat. Ya, mudah-mudahan masih ingat ya. Ada istilah mudhaf wa mudhafun ilaih dalam bentuk domir. Rumahku, surgaku. Ada yang tahu ya bahasa Arabnya apa? Baiti jannati. Baiti jannati. Nah, itu namanya domir mutasil. Ya, sudah belajar belum domir mutasil? Sudah kan ya? Sudah. Sudah. Rumahmu, baituka. Rumahku, baiti. Rumahmu untuk perempuan, baituki. Ya, kalau di pondok, ya sering bilang pintu apa bahasa Arabnya? Babun. Ana, bahasa Arabnya apa? Saya bahasa Arabnya apa? Ana. Kalau digabung jadi apa? Jadi apa, Umat? Pintuku. Itu. Mana bagus. Babun, pintu. Ana, saya, Ana. Digabung, babun ditambahkan Ana. Jadi apa? Hah? Baitun ditambahkan Ana, baiti. Jannatun ditambahkan Ana jadi jannati. Kalau babun ditambahkan Ana jadi apa? Babuni. Tapi. Ngatain orang katanya gitu. Di babi. Nggak boleh ngatain orang katanya gitu. Ini pondok ya, ini guyonannya anak pondok. Jadi jangan ditiru ya. Ya, bilangnya begitu ya. Ya, guru tuh sering tuh bilang kayak begitu. Wah, kamu ngatain guru ya, babi gitu kan. Oh, bukan. Babun tambahkan anak jadi babi gitu ya. Ya, gurunya guyon ya. Nah, ahibati fillah rahimakumullah ya ummahat yang semoga Allah rahmati. Nah, ini jadi pengingat ya buat kita domir ya, muttasil. Nah, di sini di bagian 3 ya, bentuk isim zahirnya jamak. Kalau baitun kan satu rumah ya. Nah, kalau di sini abna itu ibnun. Ibnun, apa arti ibnun, Umahat? Bin. Iya, apa ibnun? Duh, lupa Anak kayaknya. laki-laki. Anak laki-laki.
Ya, anak laki-laki. Jamaknya jim itu jamak ya. Jamaknya adalah abna'u. Ya. Abna'u artinya anak-anak laki-laki. Para anak laki-laki. Nah, ketika abna'u menjadi mudhaf, menempel dengan mudhafun ilaih, yaitu abna'u Muhammadin Muhammad. dong. Muhammadin. Muhammadin. Abna'u Muhammadin. Ya, ibnu Muhammadin artinya anaknya Muhammad, cuma satu. Tapi anaknya Muhammad ada banyak, laki-laki semua, namanya abna'u Muhammadin. Muhammadin. Nah, dirubah ternyata ummahat. Jadi para anak laki-lakinya, nggak pakai Muhammadnya, maksudnya dia si Muhammad, jadinya apa? Abna, ya abna apa? Abnahu. Uhu. Ya, abna uhu. Nah, perhatikan di sini, Umar. Ada kaidah penulisan. Kita bicara kaidah penulisan ya, bukan kaidah susunan, bukan kaidah kata kerja, kata benda, bukan. Jadi kaidah penulisan. Kalau kita ingin menulis, ya logikanya abna uhu kan tulisannya nggak begini. Ya. Tulisannya kan gini ya. Hamzah ada kan gitu ya, abna uhu. Ya. Tapi karena jamaknya ini ada alif dan hamzah di belakangnya, maka hamzah aslinya ini harus menempel dengan huruf waw. Harus menempel dengan huruf apa? Waw. Ya, di atas waw ada hamzahnya. Dibacanya bacaannya sama, tulisannya beda. Abna'uhu. Umpama ummahat lagi ingin baca abna'uhu, tulisannya kayak gimana? Harus begini bentuknya. Waw, di atasnya Hamzah. Nah, ya. Jadi tidak boleh wawnya hilang. Ini hanya berlaku kepada jamak yang ada alif dan hamzanya di akhir. Ya, makanya lihat contohnya di situ. Abna'u atau abna'un ya, mohon maaf, abna'un atau abna'u Muhammadin, abna'uhu. Nah, sekarang kita lihat nih, asma'un. Apa artinya asma, Ummahat? Nama. Bukan itu ya, sebuah penyakit bukan ya? Nama-nama. Asma. Nama. Ya. Nama. Iya, nama ya, asma, nama. Ya, nama-nama murid laki-laki. Nah, itu ada tuh, tinggal ditempel. Jadi apa? Asma Utolibiyah. Asma Asma Tempel, nggak ada berubah. Cuman yang berubah jadi utullabi. Domatain jadi doma. Asma utullabi. Artinya nama-nama dokter-dokter. Nah, sekarang diganti. Isim zohirnya tulab diganti kepada domir. Hum. Jadi apa tulisannya ummahat? Asma'uhum. Dan penulisannya bentuknya begini. Asma'uhum. Ya, asma'uhum. Ya, ada apa? Wawnya. Ya, ada wawnya asma'uhum. Ya. Biar jelas. Tulisannya asma'uhum. Ada wawnya di sini. Ya.
Fahimtunna insyaallah. Fahimna insyaallah. Fahimna insyaallah. Insyaallah. Ya, contoh lain. Ya, latihan berikutnya zumala, zumala'u. Apa arti zumala? Jamak dari zamil. Teman. Teman. Teman Rekan. atau rekan. Teman atau rekan. Ya. Zumala'u bertemu dengan Hamid jadi apa? Zumala. Zumala'u Hamidin. Iya. Hamid. Zumala'u Hamidin. Mudhaf wa mudhafun ilaih. Zumala'u Hamidin. Ya, rekan-rekannya Hamid. Nah, diganti. Hamidnya itu kita ajak bicara Hamid, berarti Hamidnya ini orang kedua kamu. Ya, jadi rekan-rekan kamu apa bahasa Arabnya? Zumala'uka. Zumala'uka. Tulisannya bagaimana? Seperti ini. Zumala'uka. Ya. Ada wawunya tetap. Artinya rekan-rekan kamu. Ya. Fahimtunna insyaallah. Fahimna insyaallah. Insyaallah. Nah. Berikutnya yang ketiga, asdiqa'u. Apa artinya asdiqa? Jamak dari sadiq. Teman-teman. Sahabat ya. Teman lagi. Sahabat. Sahabat karib. Ya, sahabat korib. Sahabat dekat. Besti. Ya, ini katanya besti. Ya, tahu ya itu bahasa apaan tuh besti? Ya, 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 artinya teman dekat ini adalah yang benar-benar jujur ya hatinya. Makanya disebut dengan sodik. Sidik dari akar kata yang sama, sodako. Ya, artinya jujur, terpercaya. Ya, termasuk kata sodakotun, sodakoh, sedekah. Ya, terpercaya artinya jujur. Karena orang yang mensedekahkan ya dengan ikhlas disebut dengan sodakoh. Kalau nggak ikhlas namanya bukan sodakoh. Ada imbalan, minta imbalan, pamrih. Nah itu namanya bukan sodakoh namanya. Ya, makanya orang sedekah itu harus sodik, sidik, jujur. Ya, naam. Asdiqa'u bertemu dengan al-mudarris jadi apa ummahat? Asdiqaul Mudarris. mudaris. Asdiqa'ul mudarrisi. Mudarisi. Mumtaz, Masya Allah. Tinggal diganti. Sahabat-sahabat dekatnya guru jadi sahabat-sahabat dekatnya. Jadi apa? Asdiqa'uhu. Jelas ya tulisannya. Asdiqa'uhu. Ya. Ada wawnya di bawah hamzah. Naam. Ini penulisan ummahat. Jangan sampai nanti bingung. Kok ada wawnya ya? Nah. Biasanya hamzah itu di bawahnya ada waw, di bawahnya ada ya. Nah, pernah dengar ya? Pernah lihat ya? Kata penulisan ada ya-nya. Sebenarnya bukan ya ya. Alif bengkong. Alif bengkong. Seperti kata syai'un. Ya, syai'un. Ketika bertemu dengan alif di belakangnya menjadi syai'an. Tulisannya gini. Penulisan aja. Ya, belajar memahami penulisan bahasa Arab. Ya. Kenapa kita belajar memahami penulisan bahasa Arab?
Karena ummahat nanti akan mendapati di dalam Al-Quran perbedaan. Ya, bagi ummahat yang memiliki Al-Quran, mushaf Madinah, mushaf cetakan Madinah dan mushaf cetakan Indonesia yang ada terjemahannya, itu beda penulisannya ummahat. Ya, percaya tidak percaya harus percaya karena memang berbeda. Ya. Nah, itu berkaitan dengan penulisan. Paham tunan? Fahimna insyaallah. Hal min soal ada yang ditanyakan sebelum pembahasannya lebih rumit nih Umahat di bagian 4. Silakan. Kita pelan-pelan saja. Afwan Ustadz, Nah, silakan. ini yang pertama tadi kan Asmaut Tulabi. Kalau yang bawah kenapa Asdiko ul Mudarisi bukan Mudarisuna? Oh, baik. Ya, terima kasih Ibu Ririn atas pertanyaannya. Dari yang pertama, kita bicara secara makna. Ya, makna Asmautul Labi apa artinya? Nama-nama para para dokter. pelajar, Para dokter. Salah para apa? pelajar. Para pelajar. Ya. Para pelajar. Jadi ada nama-nama para pelajar. Nama-namanya jadi banyak dong. Karena para pelajarnya banyak. Kan begitu ya. Nah, maknanya kan demikian. Kalau yang Asdiko ul Mudarrisi, kenapa al Mudarrisi nggak dibaca al Mudarrisuna? Banyak. Kan gitu ya. Nah, berarti kita lihat dari segi makna. Asdiko. Nah, Asdiko tuh besti-besti ada banyak tuh. Teman-temannya ada banyak. Teman-temannya siapa? Al-Mudarris, guru. Gurunya cuma satu. Gurunya satu. Lalu dia punya banyak teman. Berarti Beda kalau dilihat dari maknanya juga ya Ustaz. maknanya, betul. Iya. Ya. Kalau Ibu Ririn mau Al-Mudarrisnya jadi banyak, berarti artinya teman-teman para guru-gurunya banyak. Teman-temannya juga banyak. Nggak salah juga, betul. Cuman maknanya berbeda dengan yang ini. Seperti itu. Syukran Ustaz. Ya, afwan. Ya. Nah, jadi tidak semua harus dijamakkan. Kalau mudhof wa mudhofun ilaih, ada mudhofnya yang dijamakkan, mudhofun ilaihnya tidak. Ada juga yang mudhofnya dijamakkan, mudhofun ilaih juga dijamakkan. Tergantung maknanya, kita maunya apa. Ya. Seperti itu. Ya. Nah, ada lagi yang ditanyakan? Cukup insya Allah? Insya Allah. Insya Allah ya. Mahat yang lain? Wadih insya Allah. Jelas? Wadih insya Allah. Ya, wadih insya Allah. Baik. Kalau sudah jelas, kita masuk ke pembahasan yang sudah berbeda lagi tuh. Bagian 3 dengan 4 itu beda pembahasan. Ya, bagian 3 belajar untuk penulisan yang akhirannya alif dan hamzah. Ya. Lalu yang keempat, bagian 4, apa yang dibahas? Nah, yang dibahas di pelajaran keempat ini, kita sudah masuk ke dalam pembahasan sedikit aja, nggak banyak, pembahasan tentang kata kerja. Atau dalam bahasa Arabnya, fi'il. Ya. Ya. Mengingatkan dulu ya kepada ummahat bahwa bahasa Indonesia dengan bahasa Arab berbeda. Contoh, kalimat yang ada kata kerjanya dalam bahasa Indonesia ya. Muhammad pergi ke pasar. Kata kerjanya pada kata keberapa ummahat dari kalimat tersebut? Muhammad pergi ke pasar. Kedua. Berarti Muhammad dulu baru pergi. Muhammad pergi. Pasti begitu tuh. Ya. Tapi kalau dalam bahasa Arab bisa jadi dua. Perginya di depan, Muhammadnya di belakang. Kata kedua. Pergi Muhammad ke pasar. Muhammad pergi ke pasar. Nah,
Dalam bahasa Arab begitu. Ada dua pilihan. Dalam bahasa Indonesia cuma satu, Muhammad pergi ke pasar. Ya, atau kalau mau dipaksain dikit, telah pergi Muhammad ke pasar. Paling begitu, ada kata telah dalam bahasa Indonesia. Ya, kita abaikan yang itu. Fokus kita pada kalimat yang diawali dengan isim dan diawali dengan fiil kata kerja. Nah, kalimat yang diawali dengan isim itu yang biasa digunakan dalam bahasa Indonesia. Ya. Para murid pergi ke pasar. Para pedagang pergi ke pasar. Nggak ada kalimatnya pergi para pedagang ke pasar. Itu salah dalam bahasa Indonesia, ya, dalam bahasa Indonesia. Bahasa Arab nggak demikian. Nah, kita bahas di sini. Ya. Di sini kita lihat awalannya at-talibu. Ya, lihat ya bagian 4 ya. Iqra'il misal, thumma hawwilil jumal al-atiya mislahu. Kita pakai bahasa Indonesia nih, kaidah bahasa Indonesia. At-talibu, zahaba. Boleh dibaca at-talibu apa, Mahat? Tolibu Zahaba ilal mat'am. mat'am. Zahaba ilal mat'am. Artinya apa, Mahat? Telah pergi ya, murid itu ke restoran. Nah, ini kalau dijawabnya seperti itu, bahasa Indonesianya dulu nilainya jelek nih. Ya. Yang betul apa? Murid telah pergi dong. Kan telah pergi di depan, di kedua. Murid telah pergi ke kantin. Kalau mat'am itu bisa kantin, bisa restoran ya. Bisa tempat makan, bebas ya. Kalau pelajar kayaknya nggak ke restoran deh. Terlalu mahal ya. Jadi mungkin ke tempat makan. Atau kantin ya. Meskipun kantin ada bahasa Arab sendiri. Maksaf namanya. Iya. Ya, karena kantin itu nggak harus jualan makanan berat ya, makanan ringan juga. Nah, itu beda tuh. Ya, macam-macam jenis makanan. Kalau mat'am itu biasanya makanan berat-berat aja. Makanan ringan-ringan aja. Ya, terpisah itu. Ya. Jadi kita anggaplah kantin. Pelajar telah pergi ke kantin. Sekarang dirubah menjadi jamak. Tolib, jamaknya apa tolib? Tulabun. Nah, at-tullabu. Iya. Ya. Nah, ini kata kerja harus dijamakkan juga. Nah, jamaknya kata kerja adalah zahabu. Ada tambahan waw dan alif tulisannya ada tambahan waw alif ya. Tapi bukan waw dan nun kayak di buku kita belajar jamak mudzakkar salim, muslimuna, mu'minuna, itu beda. Karena itu isim. Kalau ini zahabat adalah kata kerja. Ya. Kata kerjanya dirubah juga, Ummahat. Zahabu. Ila mat'am tetap sama. Jadi at-tullabu zahabu ilal mat'am. Bahasa Indonesia beda. Para murid ya telah pergi ke kantin. Telah perginya nggak dijamakkan. Kalau dalam bahasa Arab kata kerjanya jamak juga. Harus berubah jadi jamak. Ya. Jamaknya jamak apa? Nanti jenis-jenis jamak dalam kata kerja ada di pelajaran tasrif. Nah, ya. Kebetulan kita ingin menginformasikan kepada ummahat. Ya, sudah dapat informasi belum ya kelas E? Bahwasanya per bulan Februari ini berbarengan juga dengan kelas A yang di sore hari Senin di sore hari, itu satu tingkatan dengan ummahat di kelas E, bahwasanya Februari ya kita akan
membuat program dengan jadwal ya yang lebih ya fokus kepada ilmu nahwu dan sorof. Maka ini mohon diinfokan terutama kepada Ibu Rina dan juga yang tidak hadir ya kita bicara. Ya. Yang pertama itu jadwal setiap pekan akan berbeda-beda Ummahat. Pekan pertama kita bahas ya. Pekan pertama kita akan mempelajari buku Durusul Lughah. Ada di buku nih Ummahat. Buku Durusul Lughah sudah punya semuanya. Pekan kedua, Ummahat akan membahas kitab yang baru, khususnya di kelas E. Kitab apa itu? Nama kitabnya adalah Al-Muyassar fi Ilmin Nahwi. Namanya pelajaran Nahwu. Bukunya nanti kita akan share di grup. Ya, Ummahat bisa membeli online dengan harga yang terjangkau. Ya, Al-Muyassar fi Ilmin Nahwi. Artinya mudah dalam mempelajari ilmu nahwu. Yang menulis itu adalah salah satu ustadz dari Persis ya, orang Indonesia ya, dari Garut ya, orang Garut. Kasih tahu namanya Ustadz Aceng Zakaria rahimahullah, baru kemarin meninggal ya baru belum lama ini. Ya, Ustadz Aceng Zakaria itu sistematisnya mudah untuk belajar ilmu nahwu ya. Fahim tunan insyaallah. Ya, itu di pekan kedua. Pekan ketiga, ya, pekan ketiga itu kita akan membahas ilmu yang berkaitan dengan kata kerja. Namanya Sorof. Bukunya namanya Kitabut Tasrif. Ya. Namanya apa? Kitabut Tasrif. Ya. Nah, sedikit informasi juga ya. Kitabut Tasrif ini ya ditulis oleh salah satu ustadz juga. Ya, ustadz juga. Asal namanya adalah ya Hasan bin Ahmad. Ya, Hasan bin Ahmad. Ya. Dari mana asalnya? Ya. Ada yang tahu nggak Umar dari mana? Ya, Hasan bin Ahmad ini orang mana? Ada yang tahu? Orang Asia, ya. Sebelahan Indonesia. Ya. Malaysia. Ya. Dari Malaysia. Bukan Malaysia, sebelahnya negara kecil. Brunei. Negara kecil yang ternyata ada ulama juga di sana. Singapura, sahih. Masya Allah ya. Dari Singapura. Ya, lahir di Singapura tahun 1887 Masehi. Ya. Nah, ini lalu datang ke Indonesia, lalu menjadi tokoh Persis juga ya, sama tokoh Persis juga. Nah, itu bagus, ya. Orang Melayu, Ustaz. Melayu, Singapura Melayu, bukan Cina, bukan Melayu. Jadi jangan salah paham ya. Katanya orang Singapura, Cina semua, enggak semua Ummahat. Ada juga etnis Melayu banyak. Itu etnis Melayu banyak seperti itu. Ya, nanti bisa di-share bagi umat yang sudah punya ya, kirim di grup ataupun share linknya juga boleh untuk nanti Ummahat cari di online shop atau punya kenalan boleh di mana saja. Mau yang pakai kertas buram biasanya lebih murah tuh. Kalau kertas yang putih harganya biasanya lebih mahal, tapi masih terjangkau insya Allah. Baik, fahim tunan insya Allah. Insya Allah. Ya tentu ya Ummahat, pembelajaran kita ini karena kelas E, kita pelan-pelan. Ya,
kita resapi ya mufradat demi mufradat yang kita pelajari agar bukan menjadi beban dalam mempelajari ilmu bahasa Arab ya, tapi menjadi nikmat ketika kita tahu ayat-ayat Al-Quran yang berkaitan dengan ilmu yang kita pelajari, yaitu ilmu nahu ataupun ilmu sharaf. Nah, kita lanjutkan ummahat. Kita lanjut pada bagian 4 ya, belum selesai nih. Hanya ada 3 ya. Kita lihat di halaman 72 ummahat ya. Jadi dirubah menjadi jamak. Kita lihat nomor 1. Kalimatnya adalah at-talibu jalasa fil fasli. Pelajar jalasa. Apa jalasa ummahat? Ada yang tahu? Duduk. Duduk. Mumtaz. Telah duduk. Jangan sampai lupa. Kalau kata kerja dalam bahasa Arab, itu harus ditambahin telah, sedang, atau akan nih. Nah, kalau jalasa di sini artinya telah. Telah duduk. Duduk di mana? Fil fasli. Artinya apa? Fil fasli? Dalam kelas. Dalam kelas. Tinggal dirubah. At-talibu jalasa fil fasli. Jadi apa, Umar? Udah ada di sini. Tulabu. Jalasu. Jalasu panjang. Fil fasli, nggak ada perubahannya fil fasli ya. Masya Allah. Jalasa jadi jalasu. Ada mat tabi'i. Kalau belajar ya tajwid ada mat tabi'inya ya. Jalasu fil fasli. Para pelajar duduk-duduk ya di mana di kelas. Al-mudarrisu kharaja minal madrasati. Jadi apa, Mahat? Langsung. Al-mudarrisu. Al-mudarrisu jamaknya apa? Al-mudarrisuna. Iya betul. Ya al-mudarrisuna. Kharaja jadi apa? Kharaju. Masya Allah. Kharaju minal madrasati. Mudah sekali ini, Masya Allah. Insya Ya, Allah. Masya Allah. Rakam akhir nih, terakhir. At-tajiru dhahaba ila suqi. Nah, para pedagang pergi ke pasar. Kalau para pedagang, tajir apa jamaknya? Tujaru. At-tujaru. Dhahaba jadi apa? Zahabu. Ila suqi. Masya Allah. Masya Allah. Artinya apa? Para pedagang pergi ke pasar. Para pedagang telah pergi ke pasar. Iya, Masya Allah. Ini kalau di kelas ikhwan, ummahat, tajir, tujar itu nggak mau dibilang pedagang. Pengusaha, Ustadz, jangan pedagang. Waduh. Ya, tinggi. Karena rata-rata yang kelas ikhwan itu, bapak-bapaknya itu pedagang. Bukan pedagang, pengusaha. Nggak mau dibilang pedagang. Ya. Bisnismen katanya. Jangan pedagang, Ustadz, pengusaha aja. Oh iya, saudagar lah, gantilah. Ya, pengusaha. Padahal kan sama pedagang juga, ummahat. Ya kan? Yang jualan rumah sama yang jualan air mineral sama-sama pedagang, ya kan? Sama-sama pedagang. Cuman beda tingkatan aja. Yang satu untungnya gede, yang satu untungnya biasa, ya. Nah, tajir artinya bisa apa? Pengusaha, bisnismen, bisa saudagar, bisa pedagang, seperti itu. Fahim tunna insyaallah? Fahimna insyaallah. Alhamdulillah. Hal min soalin, ada yang ditanyakan ummahat? Nah, ini bonus ya, tambahan ya. Ini namanya kata kerja lampau, ummahat. Ya.
Kata kerja lampau. Bahasa Arabnya adalah fi'il madhi. Ya, ini pengayaan materi aja. Fi'lul madhi. Nah, artinya kata kerja lampau. Ya, kata kerja lampau untuk laki-laki tambahannya waw dan alif. Ya, zahaba jadi zahabu, khoroja khoroju, jalasa jalasu. Ya, macam-macam. Ada banyak kan kata kerja. Cuman kita baru belajar kata kerja yang lampau. Iya. Ketika kita sudah tahu ini basicnya ya, kita sudah tahu. Nah, tugasnya ummahat adalah mencari kata kerja lampau yang ada waw dan alif. Nah, tapi ada tapinya. Ya. Ana yang menentukan suratnya. Ummahat yang mencari. Ya. Ya. Di dalam surah Al-Bayyinah. Ya, silakan nanti ummahat tugas ya, ini tugas ya. Ya, tugasnya adalah mencari kata kerja lampau fi'il madhi yang bentuknya jamak. Jamaknya untuk laki-laki. Ya, ciri-cirinya waw dan alif di akhir. Ya, di akhir ada waw dan apa? Alif. Dan alif. Ya. Perlu kasih contoh? Boleh ya, kasih contoh. Di surat yang lain, jangan Al-Bayyinah. Ya, Al-Bayyinah ada banyak tuh Al-Bayyinah. Ya, kita coba contoh di surat yang lain. Ada yang mau memberikan contoh? Boleh, silakan. Di dalam surat apa? Ayat berapa? Ya. Iya. Karena di Al-Bayyinah tuh banyak sekali. Ya. Kita Satu aja Ustaz. ya semua di dalam surah Al-Bayyinah semuanya. Seluruh surat Al-Bayyinah. Iya, iya. Kurang apa Bu Tina? Banyak. Bukannya kalau bicara tentang Al-Qur'an ya, membaca Al-Qur'an dalam jumlah yang banyak bukannya pahalanya banyak ya? Iya. Iya, betul. Harusnya kok cuman surat Al-Bayyinah? Mungkin ada surat yang lain. Kan gitu ya. Ya. Nah, contohnya, ada yang tahu contohnya? Surat apa? Ayat berapa? Nah, sembari saya lagi nyari juga nih. Cari dulu. Atin mungkin Ustaz. Atin. Surat At-Tin. Wa Ayat amilu. berapa? Ayat 6. Wa amilu. Betul. Betul ya. Illalladzina amanu ada satu tuh, dua ya, ada dua tuh. Ya, amanu. Nah, lihat nih penulisan Al-Qur'annya ya. Kalau di Mushaf Madinah begini tulisannya. Ya. Amanu. Tapi kalau di Mushaf Departemen Agama manu. Ya. Manu. Nah, ada waw dan alif ya. Wa amilu. Dan kata amilu. Ya. Jadi ummahat nggak perlu ditulis surat apa ayatnya satu-satu, bukan. Ya. Kata kerjanya aja. Amanu satu, amilu dua, gitu aja. Jadi tulis di buku catatannya surat Al-Bayyinah mencari fi'il madhi yang ada waw dan alif ya di belakangnya. Ya. Tulis.
1 amanu, 2 amilu. Ya. Dan mohon diingatkan pekan depan kita bahas ummahat al-bayyinah. Ya. Jadi yang ini tidak perlu disetorkan tugasnya ummahat. Ya, ini kesadaran saja, kesadaran ummahat nulis, nanti kita bahas. Nanti Ana bertanya satu-satu. Ana tanyakan satu-satu. Ya. Jadi nggak perlu disetorkan. Ini di tugas di pekan pertama. Ya. Fahim tunna insyaallah. Fahimna insyaallah. Jangan sampai tertinggal. Ada yang tertinggal fi'il madinya ya. Ada di dalam surah Al-Bayyinah. Harus ditulis semuanya. Lengkap. Ya. Nah. Hal min su'alin. Ada yang ditanyakan Umar. Iya Ustaz. Mulai pakai bukunya mulai pekan ke berapa Ustaz? Musyayat Buku Al-Muyassar itu pekan kedua. Bulan ini. Pekan mulai depan. bulan. Iya. Bukan. Iya. Tapi ada tapinya Ummahat. Kalau seumpama ummahat belum memiliki, misalkan di antara semuanya Ibu Tina belum dapat atau belum memiliki atau Bu Nur Hasanah belum sampai, ya ternyata paketnya nyasar misalkan, umpama ya, lama jadinya. Ya. Maka kita pending, kita belajar Durusulullah lagi, ya. Tapi kalau semuanya sudah punya nih, oh Ana udah dapat Ustaz, barusan tadi, ya. Paketnya nyampe ya, langsung dibuka langsung ya, masih masih wangi percetakan gitu ya. Nah, langsung dipakai. Berarti sudah punya semua ummahat, sudah punya bukunya. Kita langsung pelajari ya di pekan kedua. Ya, seperti itu. Jadi dimohon dari sekarang nih. Besok pagi lah. Kalau mau pesan besok pagi atau nanti malam bisa dipesan ya. Nanti Nama bukunya, Ustaz. nama bukunya Tolong nanti di-share di grup. Habis ini insya Allah. nama bukunya biar takut Nama buku. salah. Iya, iya betul. Jangan sampai salah nih. Ya, seperti itu. Ada yang ditanyakan Ummahat? Hal min soal. Ada yang mau Jadi bertanya? pertama DL, pekan kedua Muyassar, pekan ketiga Sorof. Ya, Sorof. Ya, keempatnya Al-Quran. Membahas tentang implementasi Al-Quran. Seperti itu. Ya, nah izin sekarang mulai di kelas B ya Ustaz. Naam, ya. Ya Allah. Belum. Dan ini mengingatkan ya kepada ummahat semuanya. Ya, semakin kita belajar itu seperti sebuah pohon ya yang kita naiki. Semakin tinggi kita memanjat, apa yang terjadi? Ya, semakin kencang anginnya. kencang anginnya. Betul. Sahih. Dan semakin kencang anginnya itu akan berdampak kepada apa? Ya kalau orang yang beriman dan paham ya agama, dia akan merasa tertantang. Wah, tantang nih. Saya harus bisa. Saya harus bisa. Ya harusnya kan begitu ya. Bukannya, aduh, makin susah ya. Memang hidup itu kan perjuangan ya Ummahat. Apa yang kita tanam di dunia akan kita tuai nanti di akhirat. Ya, termasuk ilmu yang bermanfaat. Seperti itu. Ya, sudah Ana share ya di grup. Nanti Ummahat tinggal cari saja. Ya, apa namanya bukunya. Kitab. Nah, Bukunya ya biar jelas. ya, baik. Kita akhiri kalau tidak ada pertanyaan ya, Ummahat. Insya Allah kita akan berjumpa di pertemuan yang akan datang.
Ya, semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kemudahan kepada kita dalam menuntut ilmu bahasa Arab. Amin. 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 Ya Rabbal Alamin. Dan menjadikan kita sebagai hamba yang senantiasa bersyukur atas nikmat yang Allah berikan kepada kita sampai kita berjumpa dan dipertemukan nanti di dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin. Ya Rabbal Alamin. Ya, mungkin ini yang bisa disampaikan, dan satu tambahan lagi karena ketua kelas kemarin mengundurkan diri, ya. Jadi akan digantikan ketua kelasnya, mungkin Ana pilih ya langsung, yaitu kepada Ibu Erviani. Apakah bersedia? Nanti bekerja sama Nanti Ibu kalau pas dengan- ini dinas luar, Ustadz nggak bisa Oh, iya. hadir, nggak apa-apa kah? Nggak apa-apa. Nanti Ibu Erviani bersama Ibu Rina, kan Ibu Rina akan hadir nih, izin. Ya. Ya. Nah, jadi berdua Ibu Rina dengan Ibu Erviani. Ya, insya Allah Ustadz. Insya Allah. Ya, baik. Terima kasih kepada Ibu Erviani yang sudah bersedia, dan semoga ini menjadi amal jariah juga buat Ibu Erviani menjadi penanggung jawab di kelas E. Ya. Amin. Baik, kita tutup. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Kita tutup dengan membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khair Ustaz. Barakallahu fiik. Jazakumullahu khair.